Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga baik ya. Sebelum pelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum materinya dimulai, Ibu absen dulu ya. Yang pertama ada Fatimatul Zahra, ada Intan Sari, ada Andini, ada. Oh, ada. Alhamdulillah ya, semoga yang belum berangkat minggu depan bisa berangkat. Oke. Ada yang tahu nggak materi atau tema pada hari ini? Ya tahu Bu. Nggak tahu. Sudah dibaca belum? Belum. Dan materi pada hari ini adalah perkembangan peradaban Bani Umayyah 1 di Damaskus. Oke, sebelum Ibu jelaskan, Ibu kasih waktu 5 menit untuk baca materinya ya. Silakan dibaca halaman 23 sampai 24. Sudah ya? Ya sudah. Jadi perkembangan Bani Umayyah 1 Damaskus. Yang pertama itu ada proses kodifikasi hadis sama proses perkembangannya, yaitu pertama proses hadis pada masa siapa prosesnya itu? Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, gitu ya. Kedua, proses perkembangan ilmu. Yang ketiga ada peradaban di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama proses kodifikasi hadis, yang kedua proses Perkembangan ilmu. dan yang ketiga peradaban yang tumbuh pada masa Umayyah 1. Di sini Ibu akan menjelaskan 2 poin ini. Nanti yang poin 3 itu akan jadikan sebagai tugas, gitu ya. Yang pertama itu ada proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, udah tahu belum caranya itu gimana? Belum Bu. Belum. Jadi kenapa sih pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menyerukan atau adanya gerakan penghimpunan dan menyempurnakan hadis? Kenapa sih hadis itu harus dihimpun dan disempurnakan pada masa Umar bin Abdul Aziz itu? Kenapa? Tahu nggak? Ya tahu Bu. Nah, karena pada saat itu, pada zaman itu, hadis-hadis itu banyak yang bercampur dengan yang bukan hadis. Jadi antara hadis dan syair itu hampir sulit dibedakan, sulit dikenali. Maka pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, beliau gerakan yang pertama kali itu adalah untuk menghimpun dan
menyempurnakan hadis, seperti itu ya. Kemudian maka para ulama, para sahabat itu berbondong-bondong untuk mencari atau melacak di mana sebuah hadis itu, hadis Nabi yang asli itu berada. Jadi mulai dari berminggu-minggu, bertahun-tahun, bahkan sampai intinya itu sampai mereka menemukan hadis yang benar-benar datang dari Rasulullah, seperti itu. Dan yang tahu nggak imam-imam besar atau pemuka hadis yang terkenal? Syafi'i. Nggak tahu. Kalau Imam Syafi'i itu mazhab. Nah, kalau hadis itu ada Imam Bukhari, terus Imam Muslim, Imam Nasai. Di sini pada proses kodifikasi hadis ini ada imam-imam yang terkenal dalam suatu hadis. Pertama ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Asai, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Dari sekian banyak imam dalam meriwayatkan hadis, beliau-beliaulah yang paling terkenal, seperti itu ya. Nah, kemudian pada proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apa aja sih ilmu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini? Ilmu apa sih yang berkembang? Dia tahu nggak ilmu apa aja? Ya, nggak tahu. tahu ada ilmu filsafat, ilmu kimia, dan ilmu tarik, bidang tarik, seperti itu ya. Kenapa sih kebijakan itu muncul? Kenapa sih? Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, pemerintah Bani Umayyah I dibina atas dasar kekerasan. Karena itu mereka membutuhkan ahli syair atau tukang kisah dan ahli pidato untuk bercerita menghibur para khalifah dan pembesar istana. Yang kedua, jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam, seperti itu. Mereka merasa senang dan nikmat dengan syair-syair yang indah dan khutbah-khutbah balighah atau berbahasa indah. Dan pada masa ini proses perkembangan ilmu, syair-syair pada masa Umar bin Abdul Aziz itu sangat terkenal, seperti itu, sangat masyhur, seperti itu ya. Para ahli juga menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I ini memfokuskan ada 3 poin. Yang pertama, gerakan ilmu agama karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat. Yang kedua, gerakan filsafat karena para ahli agama di akhir Daulah Umayyah I terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Dan yang terakhir, gerakan sejarah karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat, itu ya. Sampai sini paham? Paham ya. Nah, kemudian yang ketiga poin ini, peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I ada 3 poin juga. Yang pertama ada pada masa ilmu pengetahuan, kemudian membentuk dan menyempurnakan departemen-departemen pemerintahan, dan adanya pusat-pusat peradaban pada Bani Umayyah, seperti itu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan yang poin pertama ya. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraat. Ini ada 6 poin ilmu yang dibahas. Yang pertama ada ilmu tafsir. Kenapa sih pada masa perkembangan ilmu ini diperlukan ilmu tafsir? Ada yang tahu nggak? Tahu. Karena Al-Quran itu kan sumber utama hukum Islam atau pedoman kehidupan. Jadi ketika ada ayat-ayat atau surah yang maknanya itu sulit diartikan, sulit diterjemahkan, maka rujukan yang kedua adalah
hadis, maka diperlukan adalah tafsir seperti itu. Kemudian ada ilmu hadis, yaitu hukum atau sumber agama, sumber hukum agama. Yang kedua itu kan hadis, maka di sini diperlukan ilmu hadis untuk mengetahui mana hadis yang sahih dan hadis yang hasan, antara hadis yang palsu dan juga hadis yang tidak palsu atau asli seperti itu ya. Kemudian ada ilmu qiraat, ilmu yang mempelajari tentang hukum membaca Al-Quran seperti itu. Kemudian ada ilmu nahwu, ilmu tarik dan geografi, seni budaya. Dan seni budaya ini adalah yang terkenal pada saat itu adalah ilmu syair atau syair-syair yang terkenal pada masa Bani Umayyah I. Sampai sini paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan minggu depan, Ibu berikan tugas pada poin 3, peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I. Ini tugas ini dirangkum dan dibuat peta konsep ya. Sini ada beberapa hafalan dan juga menghafal beberapa kata lain ya dari poin 3. Nanti minggu depan Ibu cocokkan atau dikumpulkan, nanti kita koreksi bareng-bareng. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah hukumnya wajib. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.